Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hirma. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik Raja Haji. Di sini saya mengambil program studi administrasi publik kelas karyawan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi informasi, terutama pada bidang komputer dan internet, terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Namun, perlu digarisbawahi, di balik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berpikir, serta pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi ataupun digital. Informasi sudah dianggap sebagai power yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri. Nah, saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi, sehingga semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana. Berbagai bentuk tindak pidana inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cybercrime. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai urgensi pembentukan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik menurut undang-undang di Indonesia. Baik, selanjutnya ialah urgensi pembentukan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pemerintahan negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Secara umum, dapat diterima bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selaku konstitusi memberikan kebijakan dalam menanggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan data pribadi dari pihak yang mencoba melakukan pembobolan ataupun pencurian data pribadi milik seseorang dalam media elektronik. Banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap privasi, khususnya adalah penyalahgunaan berupa pembobolan atau pencurian data pribadi. Nah, hal ini akan mempengaruhi oleh perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi data serta informasi. Contohnya saja dari media elektronik seperti telepon seluler yang mengharuskan mengisi data pribadi ataupun registrasi sebelum menggunakan kartu telepon seluler atau bahkan melalui media elektronik di internet di setiap profil pada akun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan yang lain sebagainya.
Nah, urgensi pemberian pelindungan hukum kepada data pribadi ini mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran aksi data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Nah, privasi itu ialah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Hak atas privasi ini juga dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Kasus pencurian data pribadi atau pembobolan data pribadi di internasional yang berdampak sampai kepada Indonesia, contohnya ialah kasus Yahoo tahun 2014. Nah, ketika dalam proses penjualan kepemilikan, pada Verizon menyatakan telah mengalami kebocoran 500 juta data pelanggan dan Yahoo menderita kerugian dengan menurutnya aset penjualan hingga 350 juta dolar. Contoh lainnya itu ialah kasus berikut adalah kasus Equifax pada tahun 2017, di mana terjadi kebocoran data pribadi 143 juta pelanggan dan pada tahun 2018 kasus yang paling menghebohkan dunia adalah kasus Facebook dan Cambridge Analytica ketika sekitar 87 juta data pribadi pengguna Facebook dibagikan kepada pihak tanpa sepengetahuan pemilik data. Nah, untuk saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Ketentuan hukum terkait pelindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral. Saat ini, undang-undang yang digunakan untuk melindungi data pribadi yaitu yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien. Selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Selanjutnya ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konvergensi penanggulangan data pribadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi berarti ialah keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Nah, hal ini merupakan suatu konsep yang mengeksplanasikan proses atau upaya menggabungkan peraturan pengaturan mengenai data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum itu tersendiri. Konvergensi dalam penanggulangan penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik untuk memberikan pelindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Nah, hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, rancangan undang-undang yang melindungi data pribadi akan mengatasi ancaman penyalahgunaan data pribadi konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Selanjutnya ialah kita masuk ke materi kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik menurut Undang. Selanjutnya itu ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan mengenai kebijakan penanggulangan data pribadi dengan cara memberikan pelindungan hal ini merupakan amanah Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur hak atas pelindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan yang mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul The Right to Privacy menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik meliputi pelindungan dari penggunaan tanpa izin, pelindungan oleh penyelenggaraan sistem elektronik, dan pelindungan dari akses ilegal. Terkait penanggulangan pencurian data pribadi melalui sarana penal yaitu dengan memberikan pelindungan kepada data pribadi dari penggunaan atau pemanfaatan tanpa izin. Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, ketentuan pasal 26 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kedua ialah setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pula ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Yang ketiga ialah setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau yang berada di bawah kendalinya atas permintaan yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Baik, selanjutnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik salah satunya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Dalam PP ini tidak hanya mengatur data pribadi dan tetapi juga data residensi atau penempatan data. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang dari pencurian data pribadi. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud terdapat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu pertama ialah penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Selanjutnya ialah pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi perolehan dan pengumpulan pengolahan dan penganalisian, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan.
Selanjutnya ialah pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi. Yang keempat ialah jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Yang kelima ialah ketentuan mengenai teknis pemrosesan data pribadi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materi yang saya jelaskan ini ialah pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan meningkatnya penggunaan terhadap data pribadi pada transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Namun, sampai saat ini masih belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi masyarakat atas berbagai persoalan-persoalan bagi masyarakat atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemanfaatan teknologi informasi. Baik, sekian yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman yang menonton. Sampai jumpa.